Nice to meet you too. Hello, 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 hello. Nice to meet you, nice to meet you. Hello, 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 hello. Halo adik-adik, selamat datang di Kega. Sudah semangat hari ini kita untuk Kega? Udah dong. Yuk, biar kita lebih semangat lagi, ayo kita Kega Warrior sama-sama yuk. Kega Warrior, let's go! Sekali lagi, Kega Warrior, let's go! Yudit, ingat nggak minggu lalu ada satu ibu tuh yang kayaknya sedih banget. Dia sedih sambil berdoa. Kenapa ya Yudit ya? Itu karena dia mau punya baby, mau memiliki anak. Dia mau punya anak. Oh, dia mau punya anak. Terus Tuhan kasih dia anak nggak? Iya dong, karena Tuhan mendengar dan menjawab doa Bu Hana. Bu Hana, namanya Bu Hana. Yudit ingat nggak nama anaknya siapa? Ingat, itu siapa tuh? Samuel. Samuel. Iya, kayak temen Yudit di Kega namanya Koko Sam. Oh, Koko Sam ada di kelas kecil apa kelas besar ya Yudit ya? Nggak ada di Batita Balita, tapi anyway, Tuhan itu menjawab doanya Ibu Hana tadi ya. Akhirnya diberikan anak namanya Samuel. Nah, teman-teman adik-adik penasaran nggak ceritanya Samuel lanjutannya gimana? Yudit penasaran nggak? Mau tahu. Mau tahu? Nah yuk, tapi sebelum kita memuji Tuhan dan kita mendengarkan kisahnya tentang si Samuel ini, yuk kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ibadah Kega lagi. Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Siapkan hati dan telinga kami untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, yuk kita lihat yuk. Penasaran sama ceritanya Koko Sam? Samuel, kita memuji Tuhan dulu ya. Oke. Shalom adik-adik. Yuk pagi ini kita sama-sama datang sama Tuhan untuk mengucap syukur atas segala kebaikannya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang hidup kita, yang selalu ada buat kita, dan Dia yang tahu masa depan yang terbaik buat kita semua. Yuk kita sama-sama naikkan lagu ini. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu,
ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Karena Tuhan. Agatha, Agatha, mana ya Agatha ya? Agatha, halo, Agatha. Daniela, Ya, akhirnya kamu denger juga mama panggil ya. Din. Kamu lagi apa? Aku lagi warnai. Oh, oke. Sebentar lagi kita mau sekolah minggu ya. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Katika hari ini. Nah, tadi adik-adik udah lihat ya drama dari Agatha. Bagaimana ketika dia lagi main, dia lagi mewarnai, saking asiknya dia sampai nggak dengar dipanggil sama mamanya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang suka kayak gini, lagi asik main, asik nonton, sampai nggak denger dipanggil sama mama papanya. Hayo, siapa yang suka gitu? Nah, hari ini Katika dan adik-adik di rumah mau belajar dari satu tokoh di Alkitab bernama Samuel. Bagaimana ketika Samuel tinggal di dalam bait Allah. Kita lihat kisahnya yuk. Stories of the Bible. God speaks to Samuel. This is Samuel. Hi! Samuel was the son of Hannah. Hey, Samuel. Hannah prayed for God to give her a son, and God did. So Hannah gave Samuel back to God. See you, Samuel. Bye, Mom. And Samuel grew up in the temple serving under Eli, the priest. Hi, Eli. As Samuel grew up, he learned how to serve God from Eli. Samuel lived in the house of God, but he did not know God or what God's voice sounded like. In those days, messages from God were rare. But one night after Eli had gone to bed, Samuel was sleeping in the tabernacle when suddenly God called out, "Samuel!" Huh? Samuel got up and ran to Eli and said, "Did you call me?" Nami? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. Then God called out again, "Samuel!" Huh? And again Samuel got up and ran to Eli asking, "Did you call me?" Nami? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. God called Samuel for a third time, "Samuel!" Huh? And Samuel went to Eli yet again. After 3 times, Eli realized that God was trying to speak to Samuel. So Eli taught Samuel to say, "Speak, Lord, your servant is listening." Okay.
Samuel went back to bed, and God came and called as before, "Samuel, Samuel!" And Samuel said, "Speak, your servant is listening." God told him many things about what would happen to Israel. As Samuel grew up, God was with him, and everything God spoke through Samuel came true. Samuel was seen as a great prophet of God because he could hear the voice of God, and he listened when God spoke to him. Pada waktu itu, Samuel sudah diantarkan oleh ibunya tinggal bersama dengan Imam Eli, atau ketika itu dia panggilnya Bapa. Nah, setiap hari Samuel selalu bersama-sama dengan Bapak Eli dalam bait Allah, melayani Tuhan. Suatu ketika pada malam hari, Bapak Eli sudah tidur di kamarnya. Samuel berjaga-jaga di dalam bait Allah, dekat tabernakel. Nah, tiba-tiba pada malam hari itu, Tuhan memanggil Samuel. Samuel, lalu Samuel langsung terbangun. Dia pikir Bapak Eli yang memanggil dia, lalu dia langsung lari ke dalam kamar. "Iya, Bapak." Tapi Bapak Eli bilang bahwa bukan aku yang panggil, tidurlah. Akhirnya Samuel tidur kembali. Sampai 3 kali loh adik-adik dipanggil Tuhan, karena pada masa itu Samuel belum mengetahui tentang Tuhan, karena firman Tuhan masih jarang diberitakan pada saat itu. Nah, ketika ketiga kalinya Samuel pergi ke kamar Bapak Eli, lalu Bapak Eli teringat dan dia tahu, oh, Samuel itu yang panggil kamu Tuhan. Jadi nanti kalau kamu dipanggil lagi, kamu langsung jawab ya, "Ini aku Tuhan, bicaralah." Akhirnya Samuel kembali ke kamarnya, tiba-tiba Tuhan panggil lagi, "Samuel." Lalu Samuel langsung menjawab, "Ya Tuhan, ini aku, bicaralah." Akhirnya Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Samuel. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Samuel. Bagaimana Samuel memiliki ketaatan. Dia mau mendengar suara Tuhan, dia mau taat melakukan. Juga adik-adik di rumah kita mau sama-sama belajar mendengarkan dan melakukan apa yang disuruh papa, disuruh mama. Melalui orang tua kita bisa mengerti, kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik kita sama-sama ya, kita belajar taat, dengar-dengaran, lakukan firman Tuhan, dan pasti adik-adik akan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Siapa di sini yang mau jadi seperti Samuel? Katika juga mau. Kalian juga semua pasti mau seperti Samuel. Ingat-ingat ya, kalau dipanggil mama papa apa? "Iya mama, ini aku siap." Seperti itu ya. Kakak percaya adik-adik di rumah akan belajar menjadi anak yang taat, tidak suka melawan, rajin menolong orang tua, membantu, dan adik-adik akan seperti Samuel kecil. Kita mau berdoa, Katika mau berdoa buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, Katika berdoa buat adik-adik di rumah, biar kami percaya Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan juga mau ajarkan mereka menjadi seperti Samuel kecil. Ketika Engkau memanggil mereka melalui orang tua, mama, papa, mereka adik-adik di rumah mau belajar untuk mendengarkan dan taat melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik di rumah, juga mama papa yang menuntun mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hati. Sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hati. Oke. Yudit, ayo beresin mainan
mainannya Yudit. Udah malam nih, udah waktunya tidur. Suara apa ini itu ya? Seperti panggil nama Yudit. Yudit. Udah, Yudit main aja terus. Yudit. Hey! Yudit, tadi kata Nia panggil-panggil kok kamu nggak nyaut? Oh, sorry kata Nia. Tadi kan katanya udah panggil-panggil Yudit. Tadi baru aja kita dengar ceritanya tentang si Samuel. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel gimana responnya? Taat dan melakukan panggilan Tuhan. Nah, kan adik-adik dan Yudit juga mau belajar nggak seperti firman hari ini? Belajar seperti Samuel ya. Ketika Tuhan memanggil, responnya adalah menjawab dan taat terhadap panggilan itu. Nah, adik-adik juga bisa belajar taat loh. Gimana caranya? Dengan dengar-dengaran apa kata mama, apa kata papa, kata guru di sekolah, kata guru Kega ya Yudit ya. Iya. Nah, oke. Yuk, kita udah belajar tadi tentang Samuel. Sekarang sebelum kita tutup, kita mau apa? Kita mau berdoa Yudit. Oke, sekarang coba Yudit yang berdoa deh. Yudit yang berdoa, ayo mau Di luar taat. scene. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Kega hari ini. Hari ini kami semua mau belajar taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan adalah tanggal 15 Agustus di mana kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan tanggal berapa ya Yudit? 17 Agustus tahun 45. Hey! Yeay! Oke, say goodbye dulu. Bye teman-teman. Sampai minggu depan.